Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Irwan Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jak selamat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pagi ini yang cerah, Ustaz Irwan Saifullah? Alhamdulillah, sebagaimana suasana Cak Selamat yang ada di padang sawah sangat Amin, indah dan amin. ceria sekali. Ya, Alhamdulillah. Ustaz Irwan Saifullah, kita tidak boleh lengah ya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kalau kita coba membahas ya dan mendiskusikan satu kejadian demi kejadian yang sekarang nampaknya beruntun. Alam ini mulai sudah memberikan sinyal dari pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam ini kan adalah bagian dari tanda-tanda ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah. Informasi yang kita dengar kejadian mengenai gempa yang ada di Taiwan, ternyata kalau kita mencoba memperhatikan kejadian yang sama meski dengan magnitudo yang berbeda, itu juga terjadi di Tuban dan membawa implikasi yang dirasakan di beberapa daerah. Hal yang sama berulang di Bawean, Surabaya, Tuban. Bahkan saya kemarin ya, daerah saya ini kan Bojonegoro, Ustaz Irwan Saifullah, juga merasakan gempa. Dan yang cukup memprihatinkan dan ini menjadi satu perhatian dunia akan dicatat selama rentang waktu 25 tahun, termasuk kejadian yang paling besar dan paling parah adalah gempa yang ada di Taiwan. Ini semakin melengkapi ya gempa kemaksiatan yang ada di dunia ini, yang menunjukkan bahwa sudahlah manusia ini dengan berbagai arogansinya harus kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan mengenai peringatan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian-kejadian alam, diantaranya adalah gempa. Monggo Ustaz Irwan Saifullah pagi yang cerah ini eh, melalui ulasan tentang gempa ini, semoga kita berharap bahwa ini bagian dari proses untuk memberikan pemahaman kepada umat, menarik hikmah dari kejadian-kejadian alam, dan sekaligus ini peringatan keras kepada para penguasa yang zalim, yang di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya tidak tunduk kepada aturan Allah. Silakan Ustaz Irwan Saifullah diberikan pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barokallah, barokallah. Barakallah, barakallah, Tidak barakallah. terasa ini Cak Selamat, kekasih kita yang sangat kita cintai, yakni bulan Ramadan ini segera ya akan meninggalkan kita. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ya, betapa Ramadan ini yang sangat kita cintai ini penuh dengan ampunan, barokah, pahala, bahkan rahmat, taufik dan karomah Allah Subhanahu wa taala selalu dilimpahkan kepada orang-orang yang benar-benar berpuasa karena Allah, ikhlas. Ya, subhanallah. Ini segera akan meninggalkan kita. Sedih sekali kita ini. Ya, sedih. Tak selamat ya, sedih ya. Nah, di tengah-tengah dunia ini mengalami krisis yang sangat dahsyat di berbagai macam belahan dunia, mulai dari ya Jepang, Inggris, Eropa, masuk juga Amerika Selatan dan Amerika sendiri. Tak selamat ya. Ditambah juga perang di Ukraina, perang juga di Palestina, dan juga gempa di mana-mana, musibah juga di mana-mana, dan menghela napas yang sangat panjang ya di negara yang mayoritas non-Muslim, yakni di Taiwan, digoncang ya, digoncang gempa yang paling besar sepanjang 25 tahun terakhir, yakni dengan kekuatan 7,5 ya magnitudo. Ini luar biasa. Gedung-gedung besar ya ada yang runtuh dan cukup banyak jumlahnya itu yang miring dengan kemiringan 45 derajat. Berarti tidak bisa digunakan lagi itu. Ini kerugian yang sangat dahsyat ini dalam pandangan orang-orang yang tidak beriman.
masih ditambah lagi nih yang meninggal ini terus meningkat ini. Ya, tadi malam itu sudah sekitar 7 orang dan hampir 607 orang yang meninggal dan terus bertambah, dan juga ya 600 lebih yang mereka ini luka-luka. Dan korban ini akan terus bertambah. Ya, ditambah lagi kemudian tsunami ini juga ya terjadi hampir 3 meter. Ya, dan sampai juga mendekati perbatasan-perbatasan pulau-pulau kecil yang ada di Jepang yang berbatasan dengan Taiwan juga mengalami tsunami-tsunami kecil. Ya, ini subhanallah, di tengah dunia yang sudah goncang ini juga digoncang oleh bencana. Maka tidak ada lain, ini khususnya bagi kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan juga sebetulnya kepada orang-orang yang ya non muslim atau kafir. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak sekali di dalam nas Al-Qur'an maupun hadis yang menurut para ulama itu sama, ya, hampir sama atau sama, itu adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya, hal ini supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, dan agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa. Ya, Imam Al-Haytami ya menafsirkan ayat ini, ya, beliau menjelaskan ya bahwa kerusakan yang ada di darat dan di laut itu ya bima kasabat aidin nas, ya, disebabkan ya karena perbuatan tangan manusia, yakni beliau menegaskan karena al-ma'asi wal dzunum, karena ya karena kemaksiatan mereka dan juga dosa-dosa mereka itu yang menyebabkan Allah SWT menurunkan bencana. Dan karena kemaksiatan dan dosa mereka inilah maka Allah memberikan ya bencana Peringatan. tadi, ya, peringatan, ya, agar apa? Agar mereka merasakan, ya. Dan kalau mereka sudah merasakan, diharapkan orang-orang yang beriman itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dikatakan oleh beliau la'allahum yarji'un. Menurut beliau la'allahum yatubun, agar mereka itu bertobat, yakni kembali kepada syariat Islam, kembali kepada perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Demikian juga kalau mereka ini orang kafir, agar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah senada, Cak Slamet, hampir seluruh ulama-ulama salaf mereka ini sepakat. Ya, bencana itu adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menegur kalian agar kalian itu tidak bermaksiat. Ya. Atau ditegaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi. Ya, terkadang Allah SWT menggetarkan bumi dan goncangan yang sangat dahsyat adalah untuk menimbulkan rasa takut, ya, rasa khusyuk, rasa ingin
ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala serta meninggalkan kemaksiatan dan penyesalan atas kemaksiatan tersebut. Ya, walaupun dengan redaksi yang berbeda, tapi intinya sama, Cak Slamet. Teguran yang sangat keras agar orang-orang yang beriman ini semakin khusyuk, semakin huduk, semakin tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada jalan lain lagi. Ya, satu-satunya jalan adalah meninggalkan kemaksiatan. Ya, meninggalkan ya keingkarannya kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Madinah itu juga mengalami ya gempa itu ya selamat ya itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meletakkan kedua tangannya ya kepada tanah itu yang ada di Madinah dan Rasulullah mengatakan belum datang saatnya bagimu wahai tanah, disuruh berhenti tanah ini. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegur kalian. Gitu. Yakni kalian ini mulai banyak melakukan maksiat, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pernah juga terjadi pada ya era Khalifah Umar bin Khattab. Ya, itu juga terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Ya, maka Khalifah Umar mengatakan, wahai bumi, diamlah engkau. Ya, sesungguhnya engkau itu adalah hamba Allah SWT. Dan ya, Khalifah Umar juga mengatakan kepada rakyatnya, ya, ini adalah peringatan bagi kalian. Kalau gempa lagi terjadi, maka aku akan meninggalkan kalian. Itu maknanya segera kalian itu. Sepeninggal Rasulullah kalian itu ya lalai dan melakukan kemaksiatan. Maka ini ditegur oleh Allah SWT. Kalian harus kembali bagaimana ketika masa Rasulullah itu tinggi keimanan, tinggi ketaatannya, ya berpegang teguh kepada syariat Islam, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika lalai itu diingatkan, maka dengan keras, gitu. Kalau kalian itu, ya di sini terjadi gempa yang kedua kali, maka kalian aku tinggalkan. Nah ini Cak Selamat yang luar biasa ini. Nah, yang kedua tentulah bagaimana? Ya, itu yang pertama dari sisi keimanan dan ketakwaan kita memandang bencana. Yang kedua tentulah di era Khilafah Utsmaniyah ya juga ya di daerah-daerah bencana itu ternyata mampu dibuat ya bangunan-bangunan yang tahan gempa ya sampai 2 kali gempa, 3 kali gempa ya bangunan itu masih tegar. Nah, ini menunjukkan bahwa negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi jiwa. Nah, termasuk membuat bangunan yang sangat tahan gempa di daerah-daerah rawan gempa, seperti Taiwan, seperti Jepang, seperti di Indonesia. Ya, nampaknya Ustadz Irwan Saifullah ya ada sedikit trouble sinyal nampaknya beliau. Kita masih menunggu beliau sampai kondisi normal. Nah, jelas selamat. Ya, agak tersendat-sendat Ustadz. Di bagian terakhir bisakah diulang penjelasan antum Ustadz? Ya, jadi yang kedua bagaimana? Yang pertama tadi adalah pandangan bencana ini dalam pandangan iman dan takwa. Yang kedua, bagaimana solusi ketika menghadapi gempa. Nah, di era ya Daulah Khilafah Utsmaniyah ya juga terjadi gempa. Makanya yang pertama itu dibuat bangunan dengan teknologi tahan gempa. Gitu.
Nah, sampai di era Khilafah Utsmaniyah ini luar biasa canggihnya, gitu ya. Struktur ya pondasinya, demikian juga jenis-jenis ya slope-nya, rangkanya, bahkan juga atapnya itu yang memang mereka tahan gempa dan ketika betul-betul tergoncang itu tidak membahayakan. Ya. Nah, ini harus wajib hukumnya bagi negara. Gitu. Karena wajib hukumnya melindungi nyawa, melindungi jiwa. Nah, ini wajib dibuat ini teknologi tahan gempa ini pada daerah-daerah yang rawan gempa. Nah, solusi berikutnya adalah daerah-daerah lain yang tidak tahan gempa. Nah, bisa kemudian masyarakat kalau di situ memang gempanya sangat kencang sekali dan sangat sering, maka direlokasi pada daerah-daerah yang sudah aman. Nah, dan kalau masih masyarakat tinggal di situ, maka juga daerah-daerah yang kaya, daerah-daerah yang aman tadi itu mengirim bantuan. Tidak selamat. Nah, jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh ya kepala negara ketika dia menghadapi bencana. Nah, sehingga ini luar biasa agungnya di dalam pandangan Islam untuk menjamin nyawa dan juga memberikan riayah, pelayanan teknologi dan juga pelayanan bahan makanan ketika terdampak gempa. Demikian Cak Slamet. Ya, terima kasih Ustadz Irwan Saifullah pada perspektif awal ini. Penjelasan Ustadz Irwan Saifullah cukup gamblang ya mengenai seperti apa seharusnya sikap yang terutama ditunjukkan oleh para penguasa penyelenggara negara di dalam menghadapi musibah gempa ini ya, yang merupakan sebuah bencana yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian mendorong harusnya kewajiban negara hadir di dalam memberikan pemahaman terutama hal yang berkaitan dengan persoalan gempa ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja sebagai bagian dari kewajiban untuk melindungi rakyatnya mewujudkan tata cara bagaimana menangani dan memecahkan persoalan yang terkait dengan keberadaan keberlangsungan kehidupan rakyatnya. Disitulah sebetulnya perspektif yang berbeda ketika memandang persoalan bencana, ketika di atas basis kebijakannya adalah kebijakan kapitalisme global, di mana melihat persoalan gempa ini hanya pada satu sudut pandang saja, yakni berkaitan dengan persoalan kebijakan-kebijakan yang perlu ditangani, tetapi tidak melihat seperti apa sebetulnya secara keyakinan, terutama hadirnya negara untuk memberikan pengertian kepada rakyatnya akan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi. Dan kalau kita mencoba memperhatikan secara faktual, Ustadz Irwan Saifullah, justru penyelenggara negara atau penguasa-penguasa itu yang menjadi biang kemaksiatan, sehingga peringatan yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, sesungguhnya peringatan keras terhadap para penguasa seberapa jauh kekuasaannya itu diselenggarakan, diwujudkan demi untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, pelayanan rakyat dengan penerapan Islam secara kafah. Mungkin Iya, penting untuk betul Kak diberikan Slamet. Iya, jadi bikin kalau kita pengertian lihat Ustaz Irwan Saifullah. ketika ada bencana itu justru semakin ugal-ugalan. Gitu. Betul tidak? Coba Iya misalnya yang betul. dia kapitalis, Iya. ya mereka malah aji mumpung, politik aji mumpung gitu. Bagaimana bansos yang 1.000 Bahkan triliun contoh. Allah, digunakan untuk politik. Bahkan ada yang dikorupsi. Kan ada dikorupsi Allah, Allah untuk Akbar. persoalan penanganan gempa ini Ustadz Irwan Saifullah. Mungkin bisa diberikan pengertian Ustadz Irwan Saifullah khusus kepada para penguasa ini agar dia benar-benar mengerti keadaan kenapa terjadi gempa dan bagaimana seharusnya dia bisa memberikan contoh pengelolaan negara untuk memberikan
keteladanan kepada rakyat agar memiliki sikap yang benar terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala ini, Ustaz Irwan Saifullah. Iya, jadi itulah lucunya Cak Slamet ya, di dalam kekuasaan yang sangat kapitalis liberal ini, ya segala macam situasi, kondisi itu dijadikan sebagai komoditas bisnis. Nah, ini sangat berbahaya ini ya, gitu. Makanya tidak hanya kemudian terjadi gempa, ya gempa alam ini bisa terjadi gempa politik gitu Cak Slamet. Artinya negara ini akan hancur gitu. Nah, ini bisa kita lihat gitu ya. Jadi yang pertama ini seperti yang saya katakan memang negara ini adalah lahan bisnis gitu. Makanya ketika terjadi gempa atau terjadi COVID-19 ketika itu maka ya mereka ini yang berkuasa atau pengusaha ini berpesta pora. Wah, ini kesempatan ini untuk untung beliung ini kesempatan ini ya. Begitu ya, mereka malah tertawa-tawa, terpingkal-pingkal gitu. Di tengah rakyat ini antara hidup dan mati, menderita, kelaparan, tersiksa. Ini berat sekali nih siksanya dan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama ini adalah memang cara pandang mereka ini yang salah gitu ya. Yang pertama dari sisi ya kebijakan. Maka ini justru dijadikan sebagai lahan bisnis. Makanya negara ini akhirnya ya menjadi negara korup gitu. Ya, karena sistemnya tadi yang pertama itu asasnya itu asas materialisme yang menimbulkan sikap kapitalis dan materialistik. Gitu ya, ini orientasinya gitu. Akhirnya ya melahirkanlah kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang melonggarkan untuk melakukan transaksi-transaksi yang penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gitu, dan yang ketiga berikutnya melahirkan budaya seperti sekarang ini. Rame-rame ugal-ugalan korupsi. Rame-rame dia ya melakukan kolusi dan nepotisme gitu ya. Ya, mulai dari nikelnya, mulai dari hutannya, mulai dari laut, mulai dari APBN-nya. Ngeri banget ini. Ya, sampai ada yang lembaga untuk investasi impor dan ekspor ini juga ada dugaan berat juga ini, korupsi juga. Nah, ini akhirnya menjadi budaya. Dengan kata lain, maka ya rezim Jokowi yang kapitalis liberal ini ya secara tidak langsung itu membuka karpet merah bagi ya orang yang melakukan korupsi atau ugal-ugalan merampok uang negara. Bahkan banyak sekali ketika persidangan-persidangan itu justru mereka itu malah diperintahkan, disuruh. Nah, ini watak yang bejat, ini tidak sama. Ini watak-watak binatang ini. Ya, maka inilah ya peraturan atau kebijakan atau sistem yang berasal dari kapitalis dan liberal ini adalah sistem hewan ini. Makanya akhirnya manusia bisa menjadi hewan juga akhirnya. Nah, ini yang pertama. Ya, realitas yang kita nampak ini Cak Selamat. Nah, realitas yang kedua, ya ketika sistem itu menjadi rusak, maka kekuasaan juga menjadi rusak. Bagaimana Khalifah Umar, bagaimana Rasulullah tadi Cak Selamat. Itu karomah gitu. Semakin takwa, semakin tinggi karomah. Bumi saja loh. Ya, bumi tadi itu dikeplek begini saja langsung diam. Sakti Mandraguna gitu ya, Selamat. Ya, luar biasa Cak Selamat. Jadi keimanannya itu membuncah. Ini pemimpin harusnya begitu. Paling tinggi imannya, paling tinggi karomah itu. Nah, ketika
seperti itu, akhirnya negara ini kaya raya, gitu kan. Kalau negara ini kaya raya, maka 3 solusi tadi, Cak Slamet. Membuat teknologi yang sangat tingkat tinggi, gitu ya, itu mampu karena duitnya ada. Nah, di Indonesia ini duitnya sudah nggak ada. Jangankan itu aja, alutsista saja. Kalau negara ini dikooptasi, diserang oleh Cina, ya dia sudah gulung kemek ini, Cak Slamet. Bagaimana yang dikatakan di Kemenhan itu bisa 200 sampai 300% markup-nya itu. Wah, ngeri ini. Ngeri sekali. Itulah budaya sekarang. Demikian juga yang kedua, merelokasi. Gampang sekali. Lah sekarang mau direlokasi. Itu tanah-tanah dikuasai oleh oligarki-oligarki. Ya, seperti kita ini para ustadz, ya Cak Slamet, ini harusnya kesulitan tanah untuk buat rumah itu langsung direlokasi saja, dikasih. Gratis, nggak usah beli. Ya Allah. Ya Allah, nangis ini rakyat ini. Ini para ustadz, para aktivis, para tokoh Islam aja ini beli rumah aja susah. Gitu. Nah, yang ketiga tentulah ya sama diberikan itu Baitul Mal ini, ya, gitu. Bank sentral ini kaya raya disubsidi. Ya, sampai ketika itu Khalifah Umar memerintahkan gubernur ya di Mesir, Amr bin As yang paling kaya raya, termasuk juga di Syam, Damaskus dan di daerah lain. Itu untuk mengirim, sehingga ditulis di dalam sejarah itu setiap onta yang membawa makanan dan juga ya termasuk juga itu emas itu ya, setiap onta, satu onta itu masuk ke satu rumah-rumah gitu. Sampai bingung juga orang Hijaz ini, banyak sekali. Jadi orang Arab itu tidak ada satupun yang tidak memperoleh. Ya Allah, ini tak selamat sistem itu ya. Jadi kalau great leader, wah, ini negara menjadi baik sistem yang dijanjikan oleh Allah ketika dikatakan tadi la'allahum yatubun, katanya. Diberikan bencana itu kemudian dia, oh iya ya, semuanya ini tidak ada yang lain kecuali milik Allah. Loh kok gak nurut? Bumi aja diciptakan oleh Allah tanpa tiang. Mikiro, waraso, utekmu iki waraso. Gitu. Ojo geblek, ojo goblok, istilah orang Jawa. Gawean, otakmu iki, otakmu gawean. Allah menciptakan matahari berputar kepada porosnya gitu. Itu agar diberi oleh Allah SWT. Sopo sing gawe iki, sopo itu? Allah SWT. Jadi kalian itu harus menurut kepada Allah. Alam aja yang sangat dahsyat ini nurut. Nah, mosok awakmu lho sing segala sesuatu ini sudah dikasih kenikmatan, tidak taat kepada Allah. Masih ditambah lagi dikasih gempa atau bencana agar nurut. Lah gak nurut. Gitu. Demikian Cak Slamet. Iya, Ustaz Irwan Saifullah. Semoga ya tanda-tanda kekuasaan Allah dengan gempa ini bisa menjadi peringatan bagi penguasa-penguasa geblek gitu ya, agar Bukan tahu. penguasa saja Cak Slamet. Kita Iya, harus kepada tegas kita kepada semuanya, Pak Jokowi, kepada terutama itu. Luhut, Betul, kepada Bahlil, betul, kepada para jenderal yang ada betul. di Polri, para Iya, jenderal yang ada betul. di TNI, Semuanya pokoknya. khususnya para hakim ini. Iya, betul Nah, itu. itu kan Semuanya. harus tegas kita sekarang. Agar kita ini benar-benar mengerti, mereka semua itu akan ngerti bahwa dengan gempa itu mestinya muncul kesadaran pentingnya untuk berubah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berubah, kalau tidak waras akalnya akan Dilaknat oleh Allah, golong oleh Allah Subhanahu wa taala. oleh Allah Iya. itu. Luar biasa. Bagi Allah innama amruhu idza arada say'an ayaqula kun fayakun. Hanya Allah Subhanahu wa taala akan nyampaikan kun fayakun, terjadilah maka terjadilah. Itu bagi Allah itu akan sangat mudah. Terakhir Ustaz Irwan Saifullah, silakan diberikan peringatan ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, terakhir Cak Slamet, wabil khusus yang pertama juga
juga ini puasa juga bertobat ya. Jangan nyinyir-nyinyir syariat Islam gitu. Jangan nyinyir-nyinyir khilafah, khilafah. Hizbut Jangan Tahrir. nyinyir kepada para ulama, kepada Hmm. para habaib, kepada HTI, kepada FPI dan ormas-ormas Islam. Jangan gitu. Ya, itu sangat berat itu dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menciptakan bencana saja tsunami gampang bagi Allah. Allah menerbitkan matahari dari timur tenggelam ke barat ini gampang oleh Allah. Allah menciptakan bumi dan langit yang sangat besar dahsyat bagi Allah. Apalagi untuk tegaknya Islam bagi Allah kecil gitu ya. Apalagi memenangkan, apalagi menegakkan kembali khilafah. Kecil bagi Allah SWT itu. Ya. Demikian juga kepada BNPT. Sadar harus waras gitu. Ya. Situasi sekarang ini yang membuat rusak itu siapa? Kembali kepada syariat Islam sebagaimana peradaban dunia ini yang dicatat tahun dunia ini dalam gemerlapan peradaban teknologi tingkat tinggi, kesejahteraan dan keadilan. Dan hanya secuil saja Indonesia ini ketika dikelola penuh dengan pengkhianatan, kezaliman, penindasan, hancur sekarang negeri kita ini. Nah, ini harusnya BNPT juga jangan radikal-radikal lagi. Tolong diteliti yang sebenarnya peradaban kapitalis, peradaban Islam, dan peradaban sosialis dan didiskusikan dengan kita gitu. Jangan Islam radikal, teroris itu terus gitu loh. Nah, coba dikaji, diundang kita para ulama. Ini sistem hanya ada 3 gitu. Waras gitu. Nah, BNPT ini. Densus juga begitu. Ini yang ditangkap ini jelas ini. Gitu loh. Negara ini koruptor ini. Ya, skandal 271 triliun timah. 371 triliun. Enggak ini asal. Itu Densus 88 sama BNPT itu harus waras itu. Ya, demikian kalau tidak waras ya pada gilirannya pasti Allah dan akan betul-betul melipat kalau tiada guna lagi. Demikian Cak Slamet. Iya. Allah. Terima kasih Zakharan kepada Ustadz Ya, Irwan terima kasih. Saifullah. Semoga kita semuanya akhirnya bisa mengambil hikmah dari pelajaran tanda-tanda kekuasaan gempa dan bisa mewujudkan kewarasan kita sebagai manusia yang harusnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Para penguasa sekarang yang ada tanda-tanda kekuasaan gempa ini sebagai pelajaran yang baik untuk segera bisa membenahi kebijakannya, kembali menggunakan aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan urusan kehidupan manusia ini. Saya sampaikan terima kasih Ustadz Irwan Saifullah sekali lagi. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.